Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Miss Intan. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang unsur intrinsik sebuah cerita. Nah, tentunya kalian pernah ya membaca sebuah cerita. Nah, kita hari ini akan belajar tentang apa saja sih unsur-unsur yang menyusun suatu cerita tersebut. Ya, nah, di dalam sebuah cerita itu ada yang disebut dengan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, apa sih unsur intrinsik itu? Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun suatu karya sastra yang dapat ditemukan di dalam teks karya sastra itu sendiri. Jadi itu yang membangun dari dalam. Nah, kemudian unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang membangun suatu karya sastra terdapat di luar karya sastra tersebut. Nah, bedanya ya, kalau intrinsik itu dari dalamnya, dari tokohnya, dari wataknya, dan lain-lain. Nah, sekarang yang akan kita bahas hanyalah unsur intrinsik saja. Nah, simak penjelasannya berikut ini. Unsur intrinsik itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah tokoh, kemudian ada latar, kemudian tema, selanjutnya adalah amanah, kemudian ada alur, dan ada juga yang disebut dengan sudut pandang. Nah, ini kita akan bahas satu persatu ya. Dimulai dari yang pertama adalah tokoh. Nah, apa sih tokoh itu? Dalam suatu cerita, tokoh itu ya pelaku dalam cerita atau lakon yang biasa kita sebut ya pelaku atau pemeran dalam cerita. Seperti cerita dalam Bawang Putih dan Bawang Merah. Berarti tokohnya itu ada bawang putih, ada bawang merah, ada ibunya bawang putih dan bawang merah. Kemudian ada seorang pangeran gitu ya. Nah, itu adalah tokoh-tokoh atau pelaku dalam cerita. Kemudian simak tabel berikut ini. Nah, berdasarkan perannya, tokoh itu dibagi menjadi dua, yaitu peran utama dan peran tambahan. Tokoh utama dan tokoh tambahan. Peran utama itu tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Tokoh ini sering muncul, sering dibicarakan, dan tercantum dalam cerita. Jadi pemeran utamalah kalau di dalam cerita ya. Kemudian yang kedua adalah peran tambahan. Nah, peran tambahan itu biasanya kita kalau di serial televisi itu disebutnya kayak seperti apa sih, figuran gitu ya. Nah, peran tambahan di sini adalah tokoh yang tidak memiliki peranan penting dalam suatu cerita karena kemunculannya hanya sebagai pelengkap cerita dan mendukung tokoh utama saja. Jadi dia bukan tokoh utama, dia hanya melengkapi supaya cerita itu menarik gitu ya. Kemudian berdasarkan wataknya atau karakternya, tokoh itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah protagonis. Protagonis ini tokoh yang berwatak baik. Ya, biasanya dia sebagai tokoh utama. Kemudian antagonis, tokoh yang berwatak jahat. Dan sebagai tokoh penentang dari tokoh utama. Tritagonis adalah tokoh penengah antara tokoh protagonis dan antagonis. Nah, protagonis itu biasanya sifatnya itu baik, lembut, ramah, bijaksana, antusias, dan lain sebagainya. Nah, antagonis itu berarti tokohnya yang kebalikan dari protagonis, jahat, suka membentak atau suka mengganggu orang lain gitu ya, suka menipu. Nah, itu antagonis. Nah, tokoh-tokoh protagonis ini adalah tokoh-tokoh yang perlu kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari.
sehari-hari. Sedangkan tokoh antagonis itu adalah sifat-sifat yang tidak boleh kita contoh di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tokoh ya. Kemudian berikutnya yang kedua adalah latar. Nah, apa sih latar itu? Latar adalah tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerita. Latar itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah latar tempat, yang kedua adalah latar waktu, kemudian yang ketiga adalah latar suasana. Nah, latar tempat itu apa? Latar tempat itu berarti menceritakan tempat terjadinya peristiwa dalam cerita. Misalnya di sebuah kerajaan tinggallah seorang pangeran dan seorang anaknya. Nah, berarti latar tempatnya itu berarti di sebuah kerajaan gitu ya. Nah, contohnya ini di rumah tua, di gedung, di sekolah, dalam hutan, tadi seperti yang misalnya sebutkan di suatu kerajaan. Jadi kalian ketika membaca sebuah cerita atau melihat sebuah tontonan ya atau cerita gitu ya, kalian pasti akan menemukan di mana sih cerita itu dibuat, di mana sih cerita itu munculkan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah latar waktu. Latar waktu jelas ya, berarti waktu terjadinya peristiwa dalam cerita. Nah, ini bisa di pagi hari, di sore hari, malam hari, terus pada zaman dahulu, atau bahkan di masa depan. Misalnya ceritanya alurnya maju, alurnya ini apa namanya? Iya benar. Kemudian yang ketiga adalah latar suasana. Latar suasana adalah situasi apa saja yang terjadi ketika saat si tokoh atau si pelaku melakukan sesuatu. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, kalian ketika membaca suatu cerita, pasti kalian akan terbawa oleh suatu perasaan ketika si pelaku pemeran atau tokoh utama itu menderita, pasti kalian juga ikut merasa sedih. Nah, itu yang dimaksud dengan suasana. Atau ketika happy ending gitu, berarti gembira. Kemudian apakah suasananya mencekam gitu ya, barangkali ceritanya itu tentang cerita horor, itu suasana. Kemudian yang selanjutnya adalah tema. Nah, apa sih tema itu? Tema adalah gagasan atau ide pokok suatu cerita yang bersifat umum dan merupakan dasar cerita. Jadi temanya ini apa? Apakah temanya tentang pendidikan atau tentang sayembara atau tentang kepahlawanan atau tentang keserakahan seseorang? Nah, ini tema ya. Ini contoh-contoh temanya. Ada tema yang sosial, kemudian ada keagamaan atau ketuhanan atau kepercayaan, kemudian ini contoh tema keserakahan, ketamakan, apakah persahabatan atau kekeluargaan atau kasih sayang. Nah, itu bisa. Atau temanya tentang ilmu dan teknologi, kemudian atau dunia anak-anak, dunia binatang, itu bisa. Oke, selanjutnya adalah amanat. Amanat adalah pesan atau nasihat yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Biasanya itu bersifat positif. Nah, setelah membaca cerita, biasanya apa sih yang bisa kamu simpulkan dari cerita itu? Nah, biasanya jangan menjadi orang yang tamak, jangan menjadi orang yang serakah gitu ya. Harus berbuat baik kepada orang lain, harus saling menolong kepada orang lain. Nah, itu adalah contoh-contoh amanat. Kemudian yang berikutnya adalah alur atau biasa disebut dengan plot ya. Alur itu adalah urutan atau rangkaian peristiwa dalam cerita. Jadi misalnya
ada sebuah cerita itu biasanya ada alurnya. Nah, alur itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah alur maju, rangkaian peristiwa yang urutannya sesuai dengan waktu kejadian atau cerita yang bergerak maju. Jadi ceritanya itu misalnya terus menerus bergerak maju, misalnya dari kecil sampai besar sampai tua gitu, atau memang suatu kejadian itu berlanjut terus itu tanpa flashback. Tahu ya flashback ya, kembali ke masa lalu. Kemudian yang kedua adalah alur mundur. Nah, alur mundur ini rangkaian peristiwa yang urutannya tidak sesuai dengan waktu kejadian atau ceritanya bergerak mundur. Nah, jadi ini menceritakan pengalaman yang sudah terjadi, itu alur mundur. Kemudian alur campuran. Nah, alur campuran ini adalah rangkaian peristiwa yang merupakan gabungan dari alur maju dan alur mundur. Jadi, misalnya kalian pernah membaca sebuah cerita di waktu saat ini gitu ya. Kemudian ada seorang tokohnya yang dia flashback atau menceritakan masa lalu, dan itu digambarkan dengan rangkaian-rangkaian peristiwa masa lalu. Nanti kembali lagi ke saat sekarang, nanti kembali lagi ke masa lalu. Itu namanya alur campuran. Paham ya? Jadi alur itu dibagi menjadi 3, alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang selanjutnya adalah sudut pandang atau point of view ya. Nah, sudut pandang adalah cara penulis menempatkan dirinya di dalam cerita. Jadi si penulis ini juga ingin terlibat dalam ceritanya gitu ya. Itu namanya sudut pandang. Nah, sudut pandang ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, sudut pandang orang pertama, gitu kan. Nah, ini caranya si penulis seolah-olah masuk dalam cerita tersebut sebagai tokoh utama atau tokoh sentral dalam cerita. Jadi ketika kalian membaca sebuah cerita, terus ada biasanya ditandai dengan ini kata-kata aku, saya, gitu ya. Nah, itu biasanya itu penulis itu memakai sudut pandang orang pertama. Yaitu seolah-olah tuh dia menceritakan dirinya sendiri di dalam cerita itu. Jadi memakai kata-kata aku. Ini contohnya seperti ini. Aku sedang mengamati lemari jam yang berdiri kaku di ujung ruangan. Nah, ukiran jati bertuliskan huruf Jawa kuno menjadi saksi bisu kelahiranku. Nah, itu adalah contoh sudut pandang orang pertama. Jadi ciri khasnya itu biasanya si penulis itu memakai kata aku, saya, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah sudut pandang orang ketiga. Nah, ini si penulis menceritakan orang lain dalam ceritanya. Jadi nggak pakai aku lagi, tapi biasanya memakai kata-kata dia, ia, dirinya, atau biasa memakai nama orang. Gitu. Ini contohnya seperti ini. Sudah 6 bulan ini, Naomi terjun pada dunia tarik suara. Ayah dan ibunya tidak ada yang merestui jalur karir yang ia geluti. Nah, ini dengarkan penekatan kata-kata misinan ya. Ada Naomi, ada ibunya, ada yang ia geluti, terus kemudian ia sampai beradu argumen dengan sang ayah. Nah, jadi di dalam cerita itu si penulis itu menceritakan tentang Naomi, bukan tentang penulis itu sendiri. Jadi paham ya perbedaannya ya. Kemudian anak-anak, setelah kalian mempelajari tentang unsur intrinsik suatu cerita, ini ada tugas, ini ada format laporan membaca cerita. Nah, kalian nanti bisa membuka buku 3 serangkai halaman 106. Ada sebuah cerita di situ judulnya Anak Pemalas dan Keledai. Kalian baca ceritanya, kemudian nanti kalian buat format laporan seperti ini, boleh di buku tulis atau boleh di kertas HVS atau boleh di kertas folio bergaris ya. Nah, kalian tuliskan judul ceritanya. Judul ceritanya adalah Anak Pemalas dan Keledai. Sumbernya itu kalian tulis dari
Mana kalian membacanya? Dari buku 3 serangkai tema 4 yang halaman 106 sampai 107 itu sumbernya. Nah, kalian bisa mulai mengisi tabel ini. Misalnya di dalam cerita itu ada 2 atau 3 tokoh. Kalian bisa tulis semuanya. Misalnya tokoh 1, tokoh utamanya itu siapa? Misalnya ibu. Nama tokohnya kalau tidak disebutkan, kalian bisa sebutkan. Misalnya di sini siapa ya? Seorang janda tua. Kemudian tokoh 1. Tokoh 2-nya itu berarti anak lelaki gitu. Karena di sini di cerita ini tidak ada namanya, kalian bisa tuliskan seperti itu. Nah, setelah menuliskan nama tokohnya, kalian setelah membaca nanti kalian akan memahami wataknya. Wataknya apakah dia sebagai protagonis, antagonis atau tritagonis. Sebutkan karakternya ya. Kalau dia itu protagonis, karakter yang mendukung dia menjadi protagonis itu apa? Apakah suka memberi? Kemudian kalian tuliskan perannya. Apakah dia sebagai peran utama atau peran figuran atau pelengkap saja. Nah, ini tokoh ini bisa kalian tambahin sesuai dengan banyaknya tokoh yang ada di cerita tersebut ya. Jadi nggak harus 2. Kalau misalnya di situ ada 3 tokoh, kalian bisa tambahin di bawahnya dengan poin-poin yang sama. Kemudian nomor 2, kalian tulis latarnya, tadi tempat, di mana tempat terjadinya cerita itu, waktunya kapan terjadinya, suasananya bagaimana, apakah penuh dengan suasana haru, apakah suasananya sedih, ataukah semangat, atau bagaimana gitu ya. Kemudian yang nomor 3, kalian tulis temanya apa. Nomor 4, alurnya apa? Apakah ini alur maju, alur mundur, atau campuran? Nah, kemudian yang nomor 5 adalah sudut pandang. Sudut pandangnya ini apakah sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang ketiga? Kalian simak lagi ya. Tadi unsur intrinsiknya. Kalau pakai kata-kata aku berarti sudut pandang orang pertama. Kalau memakai nama orang lain atau menceritakan kisah orang lain itu berarti sudut pandang orang yang ketiga. Kemudian yang terakhir adalah kalian tuliskan amanatnya atau pesan apa sih yang bisa kalian simpulkan dari cerita yang telah kalian baca. Oke, paham ya anak-anak? Silakan nanti kalian bisa kerjakan di buku tulis atau di kertas HVS atau di kertas folio bergaris. Nanti kalian bisa sekalian kumpulkan bersamaan dengan jurnal yang ketiga. Oke, sampai sini materi dari Miss Intan. Semoga kalian bisa memahami ya. Tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.